Medan is the capital city of Indonesia province of North Sumatra. It is the largest city in Sumatra and the fifth most populous city proper in Indonesia, with 2016 estimated population at 2.2 million within its city limits. The Medan metropolitan area is home to 4.6 million people, making it the fifth most populous metropolitan area in the country and the largest outside of Java. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Arnida Pohan. Pendidikan yang saya miliki yaitu S1 Program Studi Sistem Informasi dan Program Studi Magister Manajemen untuk S2. Bidang keahlian yang saya miliki yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya merupakan dosen di Program Studi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Potensi Utama. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT. Izinkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya ajarkan pada program studi yang saya naungi, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu mata kuliah ini membahas mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia dan hubungan dengan manajemen, analisis pekerjaan, perekrutan, tes dan seleksi, adanya wawancara, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, dan bagaimana manajemen sumber daya manusia di perusahaan dan nantinya manajemen sumber daya manusia yang diangkat secara global. Adapun capaian mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang perekrutan, penempatan, dan manajemen di dalam perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mempelajari tentang kompensasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang tes dan wawancara. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yang pertama, menguasai konsep teoritis manajemen sumber daya manusia untuk pengendalian manajemen dan mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, teknologi, seni sesuai dengan keahliannya di bidang manajemen, berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan untuk mengembangkan ilmu manajemen. Dan yang terakhir, mampu melibatkan peluang dengan cepat dan berani mengambil resiko secara bertanggung jawab untuk memberikan kemanfaatan yang optimal. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, bagaimana pengertian manajemen sumber daya manusia dan hubungannya dengan ilmu manajemen. Yang kedua, analisis pekerjaan. Yang ketiga, perekrutan. Yang keempat, wawancara. Yang kelima, tes dan seleksi. Yang keenam, pelatihan. Yang ketujuh, pengembangan. Yang kedelapan, penilaian kinerja. Yang kesembilan, kompensasi. Yang kesepuluh, ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja di dalam perusahaan. Yang kesebelas, mengelola sumber daya manusia di UMKM dan perusahaan. Dan yang terakhir, bagaimana mengelola sumber daya manusia secara global. Komponen penilaian pada mata kuliah ini dihitung dari kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Nah, berikut akan saya tampilkan proses belajar mengajar dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan bobot 3 SKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Mem. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi pada pertemuan keempat kita di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertama-tama, Mem mau mengucapkan kepada kalian, apa kabar hari ini teman-teman? Sehat? Niksi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Teh. Alhamdulillah baik. Mem berharap kalian tetap dalam kondisi yang semangat dan tetap dalam keadaan yang baik untuk mengikuti mata kuliah kita di pertemuan keempat ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai
perkuliahan kita untuk pertemuan keempat, ada baiknya kalau misalnya kita berdoa terlebih dahulu seperti sehari-hari atau sebelumnya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Mem absen ya teman-teman. Anissa Padilla, Anissa Susandi, Dea Ananda, Dea Andini. Dea Andini kemana? Oke, Dea Andini SP. Dea Ayu Amanda, Dea Ananda Putri, Dian. Oke. Mahini, Maulana, Medi, Niksi, Putri, Putri Amelia. Oke. Syamira, Wiranda, Ayu, Farah, Kaila, Natasha, Dini, Dinda, Ardi. Ardi kemana Komting? Sakit apa? Tipes. Oke. Yang bikin sakit ya. Baiklah teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat dengan materi wawancara di dalam manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, Mem mau flashback sedikit tentang materi kita di minggu lalu, tentang tes dan seleksi. Maulana, menurut kamu setelah kita belajar tentang tes dan seleksi, apa hal yang perlu diingat atau dipahami tentang materi tes dan seleksi tersebut? Tes dan seleksi ialah proses perekrutmen suatu perusahaan yang dilakukan untuk mencari atau memilih karyawan baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, Mem. Baik, terima kasih Maulana atas penjelasannya. Mem harap teman-teman sekalian juga dapat memahami tentang tes dan seleksi. Karena tes dan seleksi itu adalah panduan awal sebelum kita masuk ke wawancara di materi kita hari ini. Baik, teman-teman boleh dilihat bukunya untuk bab wawancara. Dan Mem mohon dicatat poin-poin penting atau ditanyakan poin-poin penting yang apabila kalian tidak mengerti tentang wawancara tersebut. Oke, kita masuk ke subbab pertama, yaitu tentang pengertian wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data, atau fakta. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya wawancara ini bukan hanya berlaku pada proses tes dan seleksi. Kalian boleh lihat di buku kalian, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data, atau fakta. Yang dimana kalau misalnya ada kata data di situ, berarti wawancara juga dibutuhkan dalam, ya benar sekali, penelitian. Jadi di dalam skripsi kalian nanti, wawancara itu juga sangat dibutuhkan. Terlebih lagi kalian mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi wawancara itu digaris besarin bahwasanya bukan hanya tentang metode pengumpulan berita, tentang tes dan seleksi ataupun kandidat, melainkan bisa mengumpulkan data ataupun fakta bagi penelitian. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tahapan wawancara, bisa face to face maupun bisa wawancara tertulis. Nah, nantinya hasil wawancara tersebut bisa disajikan dalam bentuk tanya jawab, seolah hendak membawa pembaca turut serta dalam narasumber tersebut yang diwawancarai. Nah, setelah kita mengambil pengertiannya secara singkat, maka kita melihat wawancara itu menurut para ahli. Apa sih wawancara menurut ahli? Menurut Bapak Bimo Waligito, dia menyampaikan bahwasanya wawancara adalah salah satu metode untuk mendapatkan data anak atau orang tua dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan informan, atau bisa disebut dengan face-to-face relation. Oke, nah menurut Dewa Tut Soekardi, Bapak dari Bali, mereka menyebutkan
beliau menyebutkan bahwasanya wawancara adalah alat untuk memperoleh data atau fakta atau informasi dari seseorang murid ataupun seseorang yang lain. Nah, teman-teman, di sini Mem mau sampaikan kepada kalian, menurut pandangan Mem sendiri, wawancara itu adalah informasi yang nantinya diolah menjadi data. Oke, di buku kita, teman-teman boleh lihat ada beberapa bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama ada namanya wawancara keliling atau jalanan, atau bisa disebut man in the street interview. Yang kedua ada wawancara sambil lalu, casual interview. Ada namanya wawancara pribadi, personality interview. Ada yang namanya wawancara berita, newspack interview. Ada yang namanya wawancara telepon interview. Ada namanya wawancara menyiapkan pertanyaan, prepare question interview. Ada yang namanya wawancara kelompok, group interview. Ada yang namanya wawancara exclusive interview. Nah, di antara wawancara yang berikut ini, teman-teman tahu nggak yang mana yang paling sering dipakai dalam proses tes dan seleksi? Face to face itu di bagian mana, Anissa? Yes, di dalam slide yang Mem tunjukkan atau di dalam buku yang kalian pegang saat ini, di situ ada namanya wawancara pribadi atau personality interview. Nah, jadi kalau setelah kita melakukan tes dan seleksi, apabila kita lulus, kita masuk ke wawancara pribadi, yaitu personality interview. Tapi mungkin ada beberapa yang pernah atau yang ngalamin di sini, ada wawancara yang dia itu barengan. Misalnya 5 orang dimasukkan ke dalam satu ruangan, satu HRD, terus dia di interview. Pernah nggak ngerasain itu? Atau ngalamin itu? Dini? Pernah? Kapan? Pas Dini kan kemarin pernah nyoba itu kan apa namanya locker. Oke. Di kopi kenangan. Jadi kan itu kan banyak kan yang masuk situ. Jadi itu kami macam ada 5 orang langsung ditanya sama yang di gimana. Oke. Nah, itu biasa dibilang dia dengan casual interview atau wawancara sambil lalu. Nah, sebenarnya Mem sebelum jadi dosen juga pernah melakukan wawancara yang tadi seperti Dini bilang, dia itu sekali banyak. Nah, biasanya kenapa Mem dilakukan wawancara seperti itu? Kan itu wawancaranya bisa jadi mereka tahu tentang data kita gitu. Nah, biasanya itu dilakukan oleh HRD kalau kandidatnya itu terlalu banyak. Nah, jadi biar gercep semuanya dapat, dan itu pun biasanya pertanyaannya itu yang basic saja, tidak yang dia begitu dalam atau deep question. Ya, jadi wawancara yang paling sering dilakukan di tes setelah tes dan seleksi adalah wawancara sambil lalu ataupun wawancara pribadi atau personality interview. Nah, di sini teman-teman ada beberapa kiat dalam wawancara, yaitu berbicara dan mendengarkan. Maksudnya kiat wawancara ini adalah bagaimana wawancara yang enjoy, yang bisa kita lakukan. Teman-teman, mungkin ini materinya kelihatan simple, tapi sangat sulit dipraktekkan saat kita melakukannya. Nah, kiat wawancaranya mungkin Mem yang selaku orang MSDM di sini membuat atau kepingin kalian itu saat wawancara berbicara dan mendengarkan. Jadi ada waktunya kalian berbicara dan ada waktunya kalian mendengarkan. Menjadi teman. Nah, di sini bukan berarti kalian saat diwawancara ngobrolnya itu kayak bahasa nongkrong, bukan. Tapi buat dia itu senyaman mungkin, atau anggap seakan-akan kita itu sedang bersama teman dengan bahasa yang sopan. Kita harus merumuskan pertanyaan, yaitu pertanyaan yang dia akan bisa dijawab sesuai dengan topiknya. Misalnya tes dan seleksi, berarti harus bertemakan tentang diri sendiri dan perusahaan nantinya yang mereka akan join. Oke, teman-teman. Baru di sini ada pelaksanaan wawancara. Yang pertama, datang tepat waktu. Kalau itu mungkin Mem merasa kalian sudah sangat baik, karena di kelas Mem teman-teman sekalian sudah sangat baik, karena kalau misalnya kalian telat, kalian tidak boleh masuk. Oke, terima kasih. Yang kedua, memperhatikan penampilan. Ini juga selalu Mem ajarkan kepada kalian. Kita selaku orang manajemen akan berhubungan dengan banyak orang, baik MSDM maupun pemasaran. Jadi mohon
perhatikan penampilannya. Tidak selalu harus branded, tetapi harus rapi, wangi, dan bersih agar orang lain nyaman dengan kita. Yang ketiga, datang dengan persiapan dan pengetahuan masalah. Ini sering kali kalian menganggap simple hal-hal yang poin nomor 3, yaitu datang dengan persiapan dan pengetahuan. Pengalaman yang pernah lalui, pernah ngelamar di Samsung. Nah, terus pertanyaan yang nggak duga adalah pewawancara atau pihak HRD menyampaikan, apa yang kamu ketahui tentang Samsung? Nah, jadi di situ hanya menjawab Samsung adalah perusahaan elektronik. Tetapi HRD menginginkan jawaban lain. HRD menanyakan seperti ini, siapa pendiri Samsung? Dan di situ tidak tahu jawabannya. Nah, itu masuk ke poin nomor 3, karena tidak datang dengan persiapan dan pengetahuan dari topiknya. Nah, jadi penting buat teman-teman, karena kita lagi ada di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kalau nantinya kalian telah selesai di tes dan seleksi, penting sekali kalian mengetahui tentang perusahaan yang kalian lamar tersebut. Pendirinya kapan, berdirinya kapan, ada cabangnya di mana. Bahkan job description yang kalian angkat juga harus kalian ketahui. Gitu, kira-kira itu perannya apa nanti? Misalnya Putri pengen melamar jadi sekretaris direktur. Apa tugas dan fungsi sekretaris direktur? Jadi kalian harus tahu dengan persiapan dari wawancara tersebut. Nah, terus yang keempat ada baiknya mengumumkan alasan kedatangan, bahwasanya kalian datang untuk melamar pekerjaan atau memasuki tahap selanjutnya dalam proses rekrutmen. Terus pertanyaan hendaknya dimulai dengan hal-hal yang umum. Pertanyaan hal-hal yang umum dalam proses wawancara setelah tes dan seleksi itu apa? Ada yang tahu? Niksi mungkin? Oke, kalau bisa membantu, pertanyaan yang paling basic setelah kabar adalah introduction yourself. Yes, perkenalan diri. Itu hal yang basic. Oke, teman-teman. Terus di sini ada juga beberapa tips tentang pelaksanaan wawancara, yaitu pertanyaan tidak bersifat interrogatif atau terkesan memojokkan. Itu adalah etika dari HRD. Terus dengarkan jawaban dengan baik. Ini mungkin nanti kalian yang sebagai HRD. Kalau yang tadi itu kalian sebagai yang diwawancarai. Kalau yang di sini di slide setelahnya itu adalah saat kalian menjadi HRD nantinya. Oke, jadi pertanyaan tidak bersifat memojokkan. Dengarkan jawaban dengan baik. Terus siapkan catatan kalau sewaktu-waktu kalian membutuhkan notes untuk setiap kandidatnya. Di sini juga ada beberapa etika wawancara. Jadi wawancara itu juga tidak kaku. Terus tapi tidak juga dia itu monoton. Jadi menurut Bapak Dr. Andes Yanuar Abdullah, dia mengatakan etika dalam wawancara adalah suatu ukuran atau pembatas yang merupakan petunjuk dalam berperilaku agar tindakan satu pihak dapat sesuai dengan harapan yang lain. Jadi HRD juga harus memiliki etika dan kandidat juga harus memiliki etika. Mem, apakah memiliki etika di wawancara itu hanya dilakukan di wawancara? Menurut Mem tidak. Bahkan untuk kalian sendiri juga ada yang namanya mata kuliah etika bisnis, yang dimana orang-orang di manajemen dalam menjalankan bisnisnya juga harus menggunakan etika. Nah, kalau kalian sudah masuk nggak ke mata kuliah etika bisnis? Sudah. Nah, kalau misalnya kita flashback sedikit, Mem juga masuk mata kuliah itu, Mem pernah ngajar. Sebenarnya etika itu juga harus kita lakukan di semua kehidupan kita gitu. Nah, jadi pengalaman juga dari Mem beberapa kali, boleh kita asik sama teman atau sama siapapun, mungkin sama orang tua, sama best friend, sama pacar atau sama suami. Kita mungkin udah nyaman nih, udah asik, tapi tetap harus ada batasan dan ada etika itu. Bahkan dulu ada orang yang bilang harusnya beretika dong, kan dia sekolah. Nah, nanti itu dibawa-bawa deh tuh sekolahnya. Gitu. Ya, jadi Mem, kenapa Mem angkat lagi tentang etika wawancara? Bahkan di wawancara dia juga memiliki etika tersendiri.
Nah, di sini juga ada namanya memelihara hubungan. Masuk dari memelihara hubungan ini adalah kalau bisa, tapi ini jarang terjadi sih untuk kandidat yang tidak lolos. Kalau bisa, di saat kita sudah melakukan wawancara, bangunlah hubungan-hubungan yang baik dari perusahaan, bukan si HRD ya, dari perusahaan. Misalnya, kalau belum rezekinya di situ ya jangan dijelek-jelekin juga perusahaannya, gitu. Oke, mungkin simpelnya seperti biasa, Mem cuma buat 10 slide untuk pertemuan kita hari ini. Selebihnya kalian boleh baca di buku, atau kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi, teman-teman. Any question untuk materi wawancara? Silakan. Mem, izin bertanya, Mem. Kalau misalnya di saat wawancara kita sebagai yang ngelamar terlalu oversharing, Mem, tentang informasi kita sendiri, itu gimana, Mem? Kan kata Mem kita harus enjoy dalam wawancara. Nah, itu kita terlalu oversharing gimana, Mem? Oke, untuk pertanyaan Nisa bagus sekali ya, teman-teman. Jadi nggak tahu ya kalau misalnya di era sekarang oversharing itu adalah, Mem nggak tahu ya apakah itu kelebihan ataupun kekurangan. Tapi menurut Mem sendiri itu adalah kekurangan. Ya, jadi bahkan mungkin dalam beberapa agama tertentu berlebihan itu justru tidak baik. Nah, oversharing kan berlebihan kan, jadi berlebihan itu tidak baik. Nah, Nisa tadi nanya, Mem gimana Mem kalau misalnya yang ditanya itu cuman introduction yourself, tapi tiba-tiba dia itu mengenalkan dirinya sampai ke pinjolnya Mem, sampai ke sininya Mem. Nah, itu kan namanya oversharing ya, gitu. Nah, menurut Mem pribadi gitu, bahwasanya tidak harus kita oversharing di dalam wawancara. Jawablah sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari si perusahaan itu. Misalnya introduction yourself, ya kalian hanya menjelaskan nama, alamat, terus lulusan mana, hobi. Nah, nanti pun kalau kurang itu ditanya lagi, bagaimana dengan karyamu, bagaimana dengan hobimu. Nah, biasanya HRD yang memicu pertanyaan lanjutan. Jadi saran dari Mem juga jangan terlalu berlebihan di awal gitu, karena bisa jadi HRD itu, ini Mem ngomong atau bicara sekaligus Mem bagian dari Human Resource Management ataupun si HRD-nya gitu. Karena kalau misalnya kita udah oversharing di awal, itu takutnya membuat mereka itu, kan aku nggak nanya gitu, kenapa dijawabnya panjang banget gitu. Jadi jawabannya adalah jawab secukupnya sesuai dengan kebutuhan si perusahaan. Oke? Any question yang lain, teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup? Baiklah, teman-teman. Mungkin itu aja materi kita untuk hari ini. Terlepas dari itu, kalian memiliki tugas di halaman 58. Silakan dilihat, teman-teman, di dalam bukunya. Nah, jadi di halaman 58 itu pertanyaannya adalah, anggaplah diri kalian HRD. Nah, seakan-akan kalian mewawancarai kandidat kalian. Oke? Nah, kira-kira apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian terapkan untuk menerima kandidat tersebut? Di situ kalian tuliskan dan nanti jangan lupa dikumpul di Adlink. Deadline-nya kapan, Mem? Deadline-nya 3 hari. Nanti Mem kabarin di Adlink. Oke, any question? Kalau nggak ada, kita udahin pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Mem tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. See you.